Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Muna Aprilita dari Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2081. Di video kali ini, saya akan memberikan tanggapan tentang pendapatan nasional yang sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Definisi dari pendapatan nasional sendiri ialah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, konsep-konsepnya ada 6, yaitu produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Cara menghitungnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaiannya di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk dalam GNP. Cara menghitungnya yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNI. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Cara menghitungnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara menghitungnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Arti dari pajak tidak langsung sendiri adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan pajak lain-lain. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Cara menghitungnya yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Memiliki nama lain disposable income atau DI, yang memiliki arti pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Cara menghitungnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak tidak langsung. Arti dari pajak tidak langsung sendiri adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Selain konsep, di sini juga terdapat manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berskala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang ke-8, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Di sini juga terdapat macam-macam
Metode perhitungan pendapatan nasional ada 3. Yang pertama itu metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan nilai produksi yaitu pendekatan nilai produksi menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui perlindungan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ada 9. Yang pertama, goimah, yang kedua, sodakoh, yang ketiga, infak, yang keempat, zakat, yang kelima, yang kelima, jizyah, yang ketujuh, khoraj, yang kelapan, pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir, wakaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.